Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kami informasikan kembali pemirsa bahwa kapal KMP Putri Yasmin terbakar di perairan Selat Lombok pagi tadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, di mana puluhan penumpang berhasil dievakuasi ke KMP Portling 2 yang turut melakukan pertolongan di lokasi. Dan visual yang Anda lihat saat ini adalah tadi situasi suasana kapal KMP Putri Yasmin yang terbakar saat melayani rute Padang Bay Bali menuju Pelabuhan Lembar Lombok, di mana para penumpang dievakuasi oleh sejumlah kapal yang turut melakukan pertolongan di lokasi pemirsa. Adapun hasil wawancara kami tadi menyatakan bahwa seluruh penumpang KMP Putri Yasmin ini telah berhasil dievakuasi, artinya diamati secara visual tidak ada lagi penumpang yang kemudian masih terlihat ada di KMP Putri Yasmin. Selain itu juga pemirsa, ketika kami tanya apakah ada yang meninggal dunia atau luka, juga belum ada informasi resmi terkait dengan informasi tersebut atau data yang mengalami meninggal dunia atau luka. Saat ini memang fokus dari tim adalah mengevakuasi menggunakan kapal-kapal untuk menuju ke Padang Bay dan juga Portling 2 pemirsa. Dan tadi informasi terakhir kami dari KSOP Padang Bay menyatakan bahwa saat ini ada 35 orang yang sudah dievakuasi dan estimasinya yakni 30 menit untuk bisa mencapai ke lokasi. Beginilah pemirsa suasana pagi tadi pada saat KMP Putri Yasmin mengalami insiden kebakaran pemirsa. Kita lihat sejumlah penumpang juga sudah memakai pelampung untuk bersiap menyelamatkan diri pagi tadi, dan kapal ini melayani rute Padang Bay Bali menuju Lembar Lombok yang informasinya kami dapatkan membawa sekitar 130 penumpang pemirsa. Proses evakuasi juga saat ini masih dilakukan secara bertahap pemirsa. Namun memang kondisi gelombang laut yang mencapai 4 meter ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim untuk kemudian bisa melakukan evakuasi. Ayo silakan, ibu-ibu, anak-anak kecil-kecil silakan. Mana? Sini. Kita lihat pemirsa, asap tebal dan api ini memang terlihat dari badan kapal. Ini adalah visualnya pagi tadi, subuh tadi pemirsa. Dan informasinya sejumlah kapal di sekitar lokasi juga berupaya untuk memberikan pertolongan dan melakukan evakuasi. Adapun salah satu kapal yang terlibat dalam proses penyelamatan adalah KMP Portling 2 pemirsa. Tadi dikatakan bahwa KMP Portling 2 ini sudah membawa sekitar 35 orang maksud kami yang sudah dievakuasi dan dilaporkan dalam kondisi selamat. Ada satu penumpang yang sempat mengalami pingsan informasinya saat proses evakuasi, namun kemudian sudah sadar. Tadi kami juga tanyakan sekitar beberapa menit lalu terkait dengan jumlah penumpang pemirsa, dikatakan ada 130 orang, tetapi jumlah tersebut masih menunggu verifikasi manifest resmi, termasuk data penumpang yang telah berhasil dievakuasi. Dan proses evakuasi ini masih dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur penyelamat, termasuk kapal milik dari TNI Angkatan Laut dan kapal patroli yang berada di sekitar lokasi. Kondisi laut yang gelombang laut yang cukup tinggi pemirsa menjadi salah satu kendala untuk tim melakukan proses penyelamatan, karena informasinya gelombang laut di sana ini mencapai sekitar 4 meter, sehingga memang kapal penolong mengalami kesulitan untuk mendekati KMP Putri Yasmin. Lokasi kapal disebut berada di perairan sebelah selatan Pandanan Lombok Barat. Dan hingga saat ini petugas juga masih berupaya untuk memastikan bahwa seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kami juga belum mendapatkan resmi apa sebenarnya penyebab dari kebakaran KMP Putri Yasmin.
Karena sampai dengan saat ini fokus dari tim yang bertugas di lapangan adalah evakuasi terlebih dahulu terhadap sejumlah penumpang dan memindahkannya ke lokasi yang lebih aman, tepatnya di Padang Bay, Bali, pemirsa. Estimasi menuju ke sana sekitar 30 menit dari lokasi kejadian. Dan evakuasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan petugas serta penumpang. Pemerintah dan petugas terkait juga masih berupaya untuk memastikan data manifest sehingga jumlah penumpang yang berhasil dievakuasi maupun yang masih dalam pencarian ini dapat segera diinformasikan dan hingga saat ini masih berlangsung evakuasinya. Kejadiannya sendiri pemirsa, ini terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah yang kami dapatkan. Dan sekitar pukul 6.30 tim SAR langsung bergerak ke lokasi kejadian yang juga disusul oleh kapal dari TNI Angkatan Laut untuk membantu proses evakuasi terhadap sejumlah penumpang yang berada di KMP Putri Yasmin. Adapun pemirsa, KMP Putri Yasmin ini mengalami kebakaran tepatnya saat melintas di perairan Pantai Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Kalau informasi yang diterima kantor SAR Mataram dari Nahkoda Rescue Boat 220 Mataram, kejadiannya justru terjadi lebih pagi lagi pemirsa, sekitar 4.39 waktu Indonesia Tengah. Informasi yang kami dapat dari Humas Kantor SAR Mataram, I Gusti Lanang Wiswananda, mengatakan bahwa peristiwa kebakaran kapal ini berdasarkan laporan awal diperkirakan terjadi pukul 4.15 waktu Indonesia Tengah. Lokasi kejadian berada di perairan Pantai Sekotong dengan jarak lurus sekitar 16,84 nautical miles dan heading 272,37 dari posisi RB 220 Mataram. Tim rescue langsung bergerak pemirsa menuju lokasi kejadian untuk melakukan upaya pertolongan dan juga evakuasi. Dan informasinya tim langsung berangkat pukul 4.45 waktu Indonesia Tengah dan diperkirakan tiba di lokasi kejadian pukul 5:10 waktu Indonesia Tengah. Dan hingga saat ini pemirsa, kami informasinya yang kami dapat, tim SAR masih dikerahkan untuk melakukan penanganan di lokasi kejadian. Sementara penyebab kebakaran serta jumlah penumpang pasti dan anak buah kapal di KMP Putri Yasmin ini masih dalam proses pendataan hingga saat ini. Sebagai langkah penanganan awal pemirsa, KMP Portling 2 yang berada di sekitar lokasi ini juga sudah melakukan evakuasi terhadap sedikitnya 35 orang pemirsa yang fokusnya ini akan dibawa ke Padang Bay tadi. Terakhir kami mendapatkan informasi dari wawancara kami pemirsa. Dan teramati sudah tidak ada lagi penumpang yang masih berada di atas kapal KMP Putri Yasmin begitu pemirsa. Selain KMP Portling 2, KMP Paramakaliani ini juga direncanakan akan memberikan bantuan setelah selesai melaksanakan proses bongkar muatan di Pelabuhan ASDP Lembar. Kapal tersebut selanjutnya akan bergerak menuju lokasi KMP Putri Yasmin untuk juga membantu proses evakuasi maupun penanganan yang ada di sana.
Kita simak kembali pemirsa pernyataan dari Kepala Kantor SAR NTB Muhammad Haryadi terkait detik-detik kebakaran KMP Putri Yasmin di Selat Lombok berikut ini. Ya, Pak Haryadi, kami ingin konfirmasi ini bagaimana kronologi terjadinya kebakaran kapal KMP Putri Yasmin. Baik Mas, terkait dengan kronologis, kami menerima info hari ini pukul 4.39 WITA telah terjadi kebakaran kapal KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padang Bayi Lembar menuju ke Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat. Dan kami dengan lokasi kejadian diperkirakan di sekitaran Selat Lombok. Di perairan Selat Lombok pada koordinat 8 derajat 43 menit 12.37 bintang selatan, 115 derajat 47 menit 35.937 timur. Kronologisnya kami dilaporkan KMP Putri Yasmin mengalami kebakaran. Terkait dengan laporan tersebut, kami berkoordinasi dengan tim SAR gabungan yang ada di wilayah kerja kantor SAR Mataram, yaitu dari pihak TNI AL, Polasa Bandar, ASDP terkait dengan memastikan kejadian tersebut. Dan kami pada pukul 6.30 menggerakkan satu buah kapal SAR milik kantor SAR Mataram menuju ke lokasi kejadian dan disusul oleh kapal milik dari TNI Angkatan Laut yaitu KAL Lembar. Dan perkembangan terkait dengan manifest, kami juga akan meyakinkan dan memastikan bahwa total penumpang itu di awal kami menerima laporan 114 penumpang dan saat ini seperti yang disampaikan oleh Metro TV ada 130 penumpang dan kami akan yakinkan dulu terkait dengan total penumpang. Dan untuk kepastian daripada penumpang yang dievakuasi oleh kapal Potling yang kebetulan melintas dan saat ini kami akan yakinkan bahwa 30 atau 33 orang penumpang tersebut apabila kapal Potling sudah tiba di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Dan untuk yang sudah terkonfirmasi di Posko SAR gabungan bahwa KAL milik TNI Angkatan Laut mengevakuasi 17 orang. Dan dari kapal Basarnas sendiri sudah mengevakuasi saat ini 59 orang. Untuk sementara itu yang bisa sampaikan Mas. Oke, berarti kami konfirmasi lagi Pak, total penumpang awalnya dikonfirmasi 140, tapi kemudian diperbarui menjadi 130 orang. 114, kalau kami melihat dari data lapangan yang ada di manifest itu 114. Tapi akan kami yakinkan dan koordinasi dengan pihak agen kapal Mas. Oke, 114 orang. Kemudian apakah ada laporan korban meninggal dunia Pak? Sampai saat ini belum ada kami terima laporan meninggal dunia. Yang terevakuasi di kapal Basarnas sendiri ada 59 orang. Oke, belum ada laporan meninggal dunia begitu Pak. Dan untuk yang lain Pak yang belum berhasil dievakuasi, apa upaya terkini yang saat ini dilakukan oleh tim di lapangan Pak? Upaya kami tetap melakukan broadcast pada kapal-kapal yang melintas dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pada saat kejadian bahwa terdapat juga kapal Yah yang berada di sekitar lokasi kapal tersebut, Mas. Dan kami akan pastikan bahwa ada juga kapal lain, kapal Basarnas dan kapal TNI AL yang ikut membantu evakuasi selain Potling itu, Mas. Baik, untuk di lokasi sendiri Pak, apakah ada tantangan yang ditemui oleh tim, misalnya ombak yang cukup tinggi di sana atau seperti apa yang menghambat proses dari evakuasi dari kapal penumpang? Untuk saat ini memang kendala yang kami hadapi di lokasi bahwa yang pertama gelombang dan kami juga tadi menemukan korban pada pukul 08.00 WITA dan proses evakuasi berlangsung selama 1 jam hingga 59 penumpang tersebut sudah berada di kapal Basarnas. Oke. Ada upaya-upaya lain apa lagi Pak yang akan dilakukan? Dan kemudian yang sudah dievakuasi ini rencananya akan dievakuasi kemana Pak? Untuk proses evakuasi, kebetulan yang pertama tadi dievakuasi oleh kapal Potling yang bertolak dari Pelabuhan Lembar menuju ke Bali, itu sudah
sedang perjalanan menuju ke Bali, dan kami juga menyiapkan di Bali di Padangbaya ada posko untuk mendata. Untuk perkembangan informasi jumlah penumpang nanti akan kami update kembali, Mas. Oke, dari keseluruhan penumpang ini Pak, latar belakangnya penumpang tujuannya apa Pak untuk lembar Lombok ini Pak? Ini beraneka ragam. Kalau kita lihat dari manifest ini kan macam-macam penumpang yang ada di atas kapal. Baik, secara profilnya Pak, banyak di sana apakah yang kemudian misalnya ada wanita atau kemudian anak-anak juga mungkin di sana, atau lansia, ibu hamil yang kemudian juga butuh penanganan khusus dan cepat segera begitu Pak? Kami belum terkonfirmasi terkait dengan penumpang yang sementara ini merupakan salah satu penyeberangan rutin Padangbae Lembar dan sebaliknya Lembar Padangbae, yaitu kapal dari Lombok menuju Bali dan sebaliknya, Mas. Dan nanti apabila ada perkembangan terkait dengan penumpang tersebut nanti akan kami laporkan kembali, Mas. Baik. Pak Haryadi, apakah dengan personel saat ini yang sudah diturunkan dari tim SAR dan juga TNI AL, apakah sudah dirasa cukup untuk mengevakuasi atau ada rencana nanti menambah personel lagi Pak untuk mengevakuasi penumpang? Baik, untuk saat ini kami sudah yakinkan bahwa posisi kapal tersebut sudah kami dekati dan kami pastikan bahwa seluruh penumpang sudah tidak ada lagi di kapal. Dan kami akan memastikan terkait dengan atau mengkoordinasi bahwa penumpang selain yang dievakuasi di kapal Basarnas maupun Angkatan Laut dan Portling maupun kapal Yah juga yang kami dapat informasi, dan kami akan konfirmasi ulang, Mas, terkait dengan jumlah penumpang dari kapal yang sudah dievakuasi tersebut. Baik, berarti dikonfirmasi sudah tidak ada lagi ya Pak penumpang di kapal ya Pak. Adakah laporan secara visual kami memang tidak ada lagi melihat adanya penumpang di atas kapal tersebut, Mas. Baik, secara visual yang teramati begitu tidak ada lagi. Apakah ada laporan yang mengalami luka bakar misalnya Pak karena ada kebakaran di kapal tersebut? Sementara belum, karena kami mengevakuasi penumpang sudah ada di air, Mas, di laut. Oke, jadi ketika mereka dievakuasi di laut itu kondisinya seperti apa Pak? Apakah mereka sudah memang menggunakan pelampung atau memang masih ada yang langsung terjun ke air begitu Pak tanpa pengamanan atau seperti apa Pak? Menggunakan pelampung dan ada juga yang menggunakan leprap, Mas, milik kapal. Baik, apa lagi Pak nanti target yang kemudian akan dilakukan untuk hari ini Pak terkait dengan pencarian? Target kami adalah memastikan seluruh penumpang dievakuasi dan diselamatkan. Itu target kami, Mas. Kami akan memastikan, mengkonfirmasi terkait dengan total POB yang ada. Baik. Ini api di buritan, sudah nyala. Buritan kapal. Sudah keluar apinya. Tolong. Kami akan perbarui informasi terkait dengan hal ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.